Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi zawil ilmi wal hikmah. Amma ba'du, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Para bapak dan saudara-saudara sekalian sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmatnya yang senantiasa dicurahkan kepada kita sekalian. Dengan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pada kesempatan siang yang sangat cerah ini, di hari Sayyidul Ayyam, kita bisa berkumpul di Masjid Nurul Iman untuk sama-sama kita menunaikan panggilan Allah Subhanahu wa taala melaksanakan salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan ibadah salat Jumat kita juga amal ibadah kita yang lainnya senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala dan Allah hapuskan segala dosa dan kesalahan kita sekalian, amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga pula tercurah kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat fid dunya wal akhirah, amin ya mujibas sailin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan Jumat awal bulan Syawal ini tahun 1442 Hijriah bertepatan dengan hari yang kedua atau tanggal 2 bulan Syawal dan juga bertepatan dengan tanggal 14 bulan Mei tahun 2021. Alhamdulillah, Allah berikan kita sehat walafiat dan panjang umur sehingga kita bisa hadir di masjid yang kita cintai ini sekaligus kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita telaah, kita perhatikan dan sekaligus kita muhasabah bahwasanya saat ini insya Allah sampai dengan seterusnya kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala telah meningkat. Betapa tidak, karena selama 1 bulan Ramadan yang baru 2 hari kita lewati, di bulan tersebut kita telah menggembleng, membimbing dan meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu di siang maupun di malam hari. Oleh karenanya pastilah kadar keimanan dan takwa kita semakin meningkat hingga saat ini, dan ini merupakan satu bekal terhadap diri kita untuk bisa menyongsong dan menjalani kehidupan yang akan datang mulai saat ini jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun yang sudah kita lewati. Baik itu terkait dengan hablum minallah maupun terkait dengan hablum minan nas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
merupakan cita-cita kita kaum muslimin dalam hidup ini sebetulnya sangat sederhana, dan itu yang terpenting. Tetapi di antara kita banyak yang lalai. Apa yang kita cari dari kehidupan kita ini? Apakah kita mengejar dunia mencari kekayaan, ataukah kita mengejar ilmu untuk mencari kedudukan, pangkat dan jabatan? Hal-hal yang baik patutlah kita tempuh. Tapi dari semua itu sebenarnya yang paling utama tujuan kita hidup ini adalah mencari keberkahan dan keselamatan dalam kehidupan kita dunia sampai akhirat. Itu yang paling penting. Dan kalau kita berbicara keberkahan, itu tidak harus dengan memiliki kekayaan yang berlimpah ruah. Kenapa demikian? Karena tidak sedikit orang-orang di antara kita yang hartanya banyak tapi merasa hidupnya tidak berkah. Kenapa saya katakan tidak berkah? Karena yang ada setiap hari hanya mengejar dunia sampai begitu sibuknya dan sampai meninggalkan kepentingan akhiratnya. Kalau kondisi kehidupan manusia seperti ini, umat Islam, itu namanya orang yang senantiasa mengejar dunia tanpa memperhatikan untuk mencari bekal kehidupan akhirat. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Hidup ini tidak lama. Manusia saat ini tidak ada yang mencapai umurnya lebih dari 100 tahun. Kalau saat ini kita sudah berumur 60 tahun, maka tidak lebih dan tidak kurang, antara 10-15 tahun yang akan datang, kita sudah mengharap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bekal apa yang kita bawa saat ini untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak lain dan tidak bukan adalah bekal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah nyatakan dalam firman-Nya, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mereka yang nilai takwanya lebih besar di antara kamu sekalian di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kita cari itu keberkahan, keselamatan dunia dan akhirat. Sekarang kita bertanya, apakah diri kita, rumah tangga kita, masyarakat kita, bahkan negeri kita sudah merasakan keberkahan? Ini harus jadi perhatian dan introspeksi kita. Dan secara umum seluruh rakyat Indonesia. Kalau di mana-mana terjadi bencana, gunung meletus setiap saat, bumi goncang setiap menit, air laut, tsunami sering terjadi, tanah longsor, dan akhir-akhir tahun ini bahkan sudah berjalan lebih dari 1 tahun, banyak bencana dan malapetaka di negeri kita Indonesia. Apakah ini menggambarkan keberkahan untuk negeri kita dan bangsa kita? Ini harus jadi perhatian dan introspeksi kita, wabil khusus kita umat Islam. Jadi para jamaah sekalian yang saya hormati, kalau kita berbicara keberkahan, sebagai referensinya firman Allah Subhanahu wa ta'ala surah Al-A'raf ayat 96. Allah nyatakan, Allah peringatkan, Allah kasih tahu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walau an ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa'akhaznahum bima kanu yaksibun. Yang artinya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, dan sekiranya penduduk suatu negeri, masyarakatnya, orang-orangnya
penduduknya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Niscaya Allah akan buka pintu keberkahan, baik itu keberkahan yang datangnya dari langit maupun keberkahan yang datangnya dari bumi. Jadi kalau kita berbicara keberkahan, tidak ada malapetaka, tidak ada bencana, berkah. Apa itu berkah? Berkah itu ziyadatul khair, dalam hidupnya senantiasa bertambah kebaikan. Itu berkah. Jadi segala-galanya bertambah, rezekinya bertambah, sahabatnya bertambah, pergaulannya semakin luas, yang baik bertambah, bergaul dengan orang-orang yang salehnya bertambah, iman, ilmu dan takwanya bertambah. Jadi berkah itu ziyadatul khair, kebaikannya senantiasa bertambah. Bukan yang adanya malapetaka, tiap hari malapetaka, tiap hari bencana, satu masalah tidak terselesaikan, tambah lagi masalah, semakin ramai, semakin rumit, semakin sulit, tidak ada solusinya. Akhirnya frustasi, akhirnya stres, sakit, stroke, mati. Jadi tidak ada ketenangan dalam hidup, hatinya tidak